Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ja'ala ummata sayyidina Muhammad khairal umam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhira ala dini kullih walau karihal musyrikun. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa atim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu ayunina wa maulana Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa qutil arwa wa qidaiha wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati, yang saya cintai para alim ulama, para tokoh agama, para asatidah, pewaris ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus yang hadir pada malam hari ini ada Guru Ahmad Syarifuddin. Kemudian ada juga Bapak Tamrin, pengasuh majelis sholawat Ar-Raudhah. Kemudian tidak lupa juga Sohibul Bait, Sohibul Hajah, pengasuh majelis Ad-Damawi, yaitu akhirna fillah Ustadz Zaidun alias Midun ya, yang tadi mau sambutan alhamdulillah. Tapi kalau diteruskan sambutan lama-lama bisa ceramah Sidin ini ya. Kalau ceramah bisa tergeser saya sama Guru Din nanti ini. Majelisnya diisi sendiri nanti. Makanya lain kali jangan dikasih sambutan, bahaya ini. Hadirin hadirat jamaah majelis Ad-Damawi dan tamu undangan majelis Ad-Damawi yang juga termasuk tamu Nabi Muhammad SAW, yang insya Allah mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan rahmat barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena berkat hidayah, taufik, sehat walafiat, panjang umur, kita dapat kembali memenuhi undangan Sohibul Hajah, Sohibul Bait dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Hadirnya kita di tempat ini adalah salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita telah dijadikan umat Nabi Muhammad SAW. Dan hadirnya kita di tempat ini adalah salah satu bentuk syukur kita, kegembiraan kita atas wujudnya, lahirnya kekasih Allah, yaitu junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang dimana gembira dengan hari kelahiran Nabi Muhammad adalah perintah dari Allah Ta'ala, anjuran dari Allah Ta'ala yang sangat ditekankan, yang disebutkan dalam Al-Quran. Allah sendiri yang berfirman dalam Al-Quran, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu. Katakan wahai Muhammad, jika manusia itu mendapatkan karunia, keutamaan dan rahmat dari aku, maka mereka wajib bergembira ria, bersuka cita, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap dari kita yang mendapat karunia, keutamaan, rahmat, wajib gembira, gak boleh sedih. Ayat ini ditafsiri oleh sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Abbas, seorang ulama di kalangan sahabat yang mendapatkan doa khusus dari Nabi Muhammad SAW, yang dimana Abdullah bin Abbas ini dapat doa dari Nabi, Allahumma faqihu fiddin wa allimhu ta'wil. Ya Allah, berilah pemahaman kepada Abdullah bin Abbas tentang ilmu agama dan ajarkan dia ilmu tafsir, kata Nabi Muhammad SAW. Yang mendoakan Nabi Pak langsung jadi alim, termasuk kalangan ulama di kalangan sahabat. Bisa dikatakan orang nomor pintar nomor 2 setelah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kalau Sayyidina Ali babul ilmi, pintunya ilmu. Kalau Sayyidina Ali nggak usah ditanya lagi. Sayyidina Ali itu alim, pinter. Sampai pernah dites oleh orang Yahudi, ada satu batu ilmunya Sayyidina Ali itu Pak, maaf bukan dari kasyaf. Biasanya ada orang kasyaf, wali itu bisa kasyaf dibuka ilmunya oleh Ta'ala.
Itu pemberian ilmu khusus dari Allah Ta'ala. Tapi ilmunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini bukan kasyaf, tapi kasbi, pelajaran, memang dipelajari. Ada ilmu pelajaran. Itu saking pinternya Sayyidina Ali, Pak, itu bisa bicara dengan bayi. Ibu-ibu ini yang punya bayi belum tentu ngerti bayinya ngomong apa. Saya aja punya bayi gak tahu bayi ini minta apa, saya gak tahu. Sayyidina Ali itu saking pinternya, bukan laduni loh ya. Bukan ilmu dari Allah Ta'ala, ini dicari sendiri. Memang semua ilmu dari Allah Ta'ala. Ada yang pemberian kepada wali, ada yang dicari. Ini lewat cari nih. Itu bisa bahasa bayi itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bahkan batu pernah dites oleh orang Yahudi. Ada batu dikasihkan Sayyidina Ali, kalau kamu memang pintar ilmu, coba cium batu ini dari mana. Dicium oleh Sayyidina Ali, disebutkan batu ini dari daerah ini, letaknya di sini, dari kedalaman sekian. Subhanallah, saking pintarnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Cerdas. Abdul bin Abbas juga cerdas. Apalagi dalam ilmu tafsir. Ditanya Abdul bin Abbas, apa makna ini ayat? Maka dijawab oleh Abdul bin Abbas, fadl di sini adalah ilmu agama. Jika Anda mendapatkan ilmu atau di sana dibahas ilmu agama, Anda harus bergembira untuk mendatangi tempat tersebut, kata Abdul bin Abbas. Jadi di mana ada majelis ilmu, Anda harus gembira, datangi walaupun tiap hari. Kenapa? Pahalanya sangat besar. Pahalanya sangat besar. Jadi karunia Allah yang nomor satu adalah ilmu agama. Cuma zaman sekarang orang malas datang hadir pengajian seperti ini. Kadang-kadang sudah diundang nggak mau hadir. Tapi kalau orkesan dangdutan nggak usah diundang, hadir di gor. Kenapa? Akhir zaman. Orang kadang-kadang sudah dijelaskan menghadiri majelis ilmu ini pahalanya banyak, dapat rahmat, dapat barokah, rezekinya dilancarkan, jaminan dari Nabi Muhammad. Tapi kadang-kadang nggak tertarik. Kenapa? Orang minta langsung hadiahnya. Kalau hadiahnya abstrak akhirat nggak mau, tapi kalau hadiahnya di dunia langsung mau. Coba ini majelis Adamawi diadakan maulid, door prize-nya mobil Innova. Umpamanya ini ya, door prize-nya kulkas, motor, Vario. Insya Allah ini jalan ditutup ini, Pulau Panjang ini, Gunung Panjang ini. Ya, saya nggak diundang tetap hadir. Ya, supaya dapat door prize lumayan. Ya, tahun depan insya Allah, amin. Ya, kalau nggak dapat door prize minimal penceramahnya ada door prize-nya lah, khusus penceramah saja. Yang lainnya nggak usah sudah. Loh, pahalanya banyak, Pak. Pahalanya banyak, cuma orang kadang-kadang nggak tertarik menghadiri majelis seperti ini. Rugi sampai nanti di hari kiamat ketika ditunjukkan buku amalannya seseorang itu, kata Nabi Muhammad, ketika dibuka pahala menghadiri majelis ilmu, pahalanya begitu besar sampai orang itu kaget, dia langsung berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah tolong aku kembalikan ke dunia. Walaupun dalam keadaan lumpuh, setiap harinya, setiap jamnya, setiap menitnya aku akan menghadiri majelis-majelis ilmu. Cuma dijawab oleh Allah Ta'ala, al-an yaumul jaza, sekarang hari pembalasan, bukan hari bercocok tanam. Sekarang ini kita masih hidup, ini cocok tanam. Makanya maaf Anda tidak akan tahu pahala menghadiri majelis-majelis ilmu seperti ini kecuali nanti ketika Anda menerima buku amalan Anda di hari kiamat. Oleh karena itu fadl di sini yang paling utama karunia adalah ilmu agama. Jangan bingung urusan dunia, Pak. Rugi kalau kita bingung urusan dunia. Majelis ilmu ini datangkan rezeki, barokahnya banyak. Sampai ada orang datang kepada Habib Abdul bin Alwi Al-Haddad Sohibur Rotib, rezekinya susah, tiap usaha gagal, suruh ambil buku sama pulpen, suruh hadir pengajian. Setiap ada orang rezekinya susah, suruh hadir pengajian, bawa buku, bawa pulpen. Karena dia hadir pengajian, kamu catat ilmu, insya Allah rezekimu ditanggung barokah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, setelah hadir pengajian rezekinya tambah naik. Fadl di sini adalah ilmu agama. Oleh karena itu nggak usah terlalu sibuk urusan dunia. Kadang-kadang sibuk dunia kaya yang enggak, ilmu agama juga melarat. Rugi wal iyadzubillah min dzalik. Oh saya sibuk. Emang presiden. Orang kerjaannya nganggur, jagongan di tepian, makan pentol, makan bakso, di rumah lihat sinetron ngomong sibuk. Nggak ada. Kadang-kadang kita yang malas memang. Kemudian di sini Abdul bin Abbas mengatakan rahmat. Apa itu rahmat? Yaitu wujudnya atau lahirnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ayat ini diartikan,
ketika Anda ada majelis ilmu atau di sana dibahas ilmu atau di sana ada hari kelahiran Nabi Muhammad, maka Anda wajib bergembira ria, bersukacita, kata Abdullah bin Abbas. Wajib gembira Pak, seluruh alam semesta ini gembira dengan hari kelahiran Nabi. Arsy-Nya Allah goncang, malaikat semuanya bertasbih, disebutkan di dalam Maulid Diba, Maulid Barzanji, semuanya alam semesta ini bertasbih, semuanya menunggu kedatangan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Cuma satu makhluk yang gak senang dengan hari kelahiran Nabi Muhammad. Siapa? Iblis. Jadi kalau ada umat Nabi Muhammad gak senang dengan hari kelahiran Nabi Muhammad, berarti bukan saya yang ngomong, Anda. Semua alam malaikat senang dengan hari kelahiran Nabi. Kok ini ada orang mengaku umatnya Nabi gak senang dengan hari kelahiran Nabi? Aneh. Gembira dengan hari kelahiran Nabi ini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sendiri yang berfirman dalam Al-Quran. Kenapa? Karena orang yang gembira dengan hari kelahiran Nabi akan mendapatkan keuntungan dan manfaat untuk orang tersebut, baik kehidupan di dunia maupun di akhirat. Makanya para ulama salaf menganjurkan setiap individu dari kita untuk bisa merayakan maulid di rumah kita masing-masing. Makanya alhamdulillah ini Majelis Damawi ini ada rutinan arba'in keliling ke rumah-rumah. Supaya apa? Barokah rumah kita. Dianjurkan setiap individu, nggak perlu orang banyak, nggak bisa orang banyak, nggak cukup uangnya, 5 orang nggak apa-apa, 4 orang nggak apa-apa, 3 orang baca maulid nggak apa-apa. Yang penting rumah Anda dibacakan maulid Nabi. Ini kadang-kadang hari kelahiran Nabi nggak gembira, tapi kalau ulang tahun anaknya jangan ditanya. Ya ibu-ibu ini anak, bapak-bapak ini kan kalau ulang tahun anaknya ngeluarkan uang ratusan, ngeluarkan uang jutaan. Maaf, belum tentu anaknya bikin manfaat untuk kedua orang tuanya. Yang ditakutkan anaknya kalau besar durhaka sama orang tuanya. Kita mengeluarkan uang jutaan untuk anak kita, perayaan ulang tahun anak kita, belum tentu itu bikin manfaat untuk kita Pak Bu, maaf. Tapi kalau Anda merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad, insya Allah dijamin hidupnya barokah dunia akhirat. Al-Imam Jalaluddin Asyuyuti, beliau mengatakan, "Mamin baitin Quri'a fihi maulidin Nabi Muhammad SAW illa hafatil malaikatu dalikal bait wa sallatil malaikatu ala ahli dalikal bait wa ammahumullahu ta'ala biridwan warahmah." Al-Imam Jalaluddin Asyuyuti, seorang ulama besar, pengarang tafsir Jalalain, beliau mengatakan tidak ada suatu rumah yang dimana di dalam rumah tersebut dibacakan maulid Nabi Muhammad SAW kecuali malaikat akan hadir menghintari rumah tersebut, kata Imam Jalaluddin. Dan tuan rumahnya yang mengadakan maulid akan selalu didoakan, dibacakan sholawat dan diistighfarkan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan rumahnya akan selalu mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya untung antum bapak-bapak, ibu-ibu yang rumahnya dibacakan maulid Nabi Muhammad SAW. Barokah, jangan khawatir hidupnya. Karena dengan gembira merayakan maulid Nabi Muhammad, ini manfaatnya kembali kepada kita sendiri, bukan kepada Nabi. Nabi nggak perlu kita rayakan, cuma kembalinya manfaatnya kepada kita. Sampai pernah dikisahkan Pak Bu, ada seorang penjual es keliling. Subhanallah, ketika jualan es dia kurang laku. Sampai suatu saat dia berhenti di depan masjid yang merayakan maulid Nabi. Tukang es ini masih nggak paham masalah maulid, orang awam, memang nggak pernah belajar ilmu agama. Ketika berhenti di depan masjid ada peringatan maulid, orang-orang keluar dari maulid selesai, esnya laris, habis. Barokah kata dia. Besok cari lagi, ada pengajian di mana ini maulid. Kebetulan bulan maulid, keliling lagi, cari lagi, ketemu, habis lagi malamnya Pak. Besoknya cari lagi, yang mengadakan maulid, habis lagi, subhanallah, laris. Akhirnya subhanallah, ketika dia hadir awal waktu dengarkan ceramah tentang orang-orang yang memuliakan maulid Nabi Muhammad SAW. Karena pada hakikatnya orang yang hadir maulid adalah tamunya Nabi. Orang yang memuliakan tamunya Nabi akan dimuliakan oleh Nabi Muhammad SAW. Akhirnya penjual itu ketika mendengar ceramah tersebut langsung digratiskan.
Setiap orang yang keluar dari acara maulid gratis, gak pakai bayar. Kenapa? Tamunya Nabi, supaya saya dapat kemuliaan dari Nabi Muhammad SAW. Besoknya lagi Pak, cari lagi masjid, digratiskan lagi. Besoknya lagi cari, digratiskan lagi. Subhanallah. Sampai ada orang hafal. Loh Pak, kemarin kan sudah gratis. Kemarin lagi kan gratis. Sekarang kok gratis lagi? Nggak takut rugi sampean? Nggak, saya nggak takut rugi. Karena ini adalah tamunya Nabi Muhammad SAW. Saya nggak takut rugi. Subhanallah, akhirnya bulan Rabiul Awal habis. Akhirnya si tukang es ini punya niat, nadar, saya akan merayakan maulid sendiri di rumah saya. Mulai malam itu dia mulai nabung. Sebagian keuntungan dari es itu ditabung untuk merayakan maulid tahun depan. Ditabung sampai masuk bulan maulid. Akhirnya dipecah itu celengan. Akhirnya dia mengadakan maulid sendiri di rumahnya. Nggak undang orang banyak, cuma sekitar 100 yang diundang. Tapi dia ngundangnya salah Pak, sore. Acaranya malam, dia ngundangnya sore. Jadi ketika diundangi tetangga-tetangganya sudah full undangannya. Sudah diundang duluan oleh orang lain. Akhirnya ketika dia merayakan maulid pada malam hari jam 9 ditunggu gak ada yang datang. Satu orang gak ada yang datang Pak. Satu orang gak datang sampai jam 10, sampai jam 11 gak ada yang datang. Akhirnya ditutup pintu rumahnya. Padahal dia sudah masak-masak. Ditutup pintu rumahnya, akhirnya dia baca maulid sendiri dengan istrinya dan 2 orang anaknya. Baca maulid sampai nangis-nangis. Dia berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, kenapa saya niat memuliakan Nabi tapi tidak ada orang yang mau hadir majelis atau maulid yang aku adakan. Sambil menangis dia berdoa kepada Allah Ta'ala, kenapa nggak ada orang yang mau hadir pengajiannya, hadir acara maulidnya, padahal tujuannya adalah untuk memuliakan Nabi. Nangis Pak ini orang. Subhanallah, setelah selesai acara habis, makanannya akhirnya dibagikan. Setelah dibagikan dia tidur malam. Ketika tidur dia mimpi. Di dalam mimpinya itu seakan-akan dia mengadakan maulid. Rumahnya lebih besar. Seakan-akan mengadakan maulid yang hadir ribuan. Di dalam mimpinya dia mengadakan di dalam rumahnya. Rumahnya ini lebih mewah daripada rumah aslinya. Dalam mimpinya ini. Yang hadir ribuan Pak. Yang hadir ribuan. Subhanallah, yang hadir ribuan ketika mahalul qiyam, ketika berdiri itu orang-orang untuk mahalul qiyam seperti tadi, nggak taunya datang satu tamu istimewa. Dibuka itu jalan, datang itu orang tersebut sambil dikawal oleh orang banyak, wajahnya sangat bercahaya. Sampai orang tersebut tuan rumahnya itu nggak bisa melihat wajahnya saking bercahayanya ini orang. Akhirnya salaman, ditanya, siapa kamu ini? Aku adalah Nabi Muhammad SAW. Aku adalah Nabi Muhammad. Tetanggamu nggak ada yang hadir, teman-temanmu yang kau undang nggak ada hadir, kamu nggak usah sedih. Saya yang hadir malam ini ke dalam maulidmu, kata Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Bayangkan Pak, ini maaf tukang es loh ini. Orang awam. Cuma karena saking cintanya ingin memuliakan Nabi dengan mengadakan maulid, sampai mimpi Nabi di dalam tidurnya karena memuliakan maulid Nabi Muhammad SAW. Loh, jangan dianggap remeh. Orang yang niat memang betul-betul mengagungkan Nabi akan diagungkan oleh Nabi Muhammad SAW. Orang yang betul-betul niat memuliakan Nabi akan dimuliakan oleh Nabi Muhammad SAW. Contoh yang konkret Pak, maaf, contoh yang konkret disebutkan di dalam kitab Fathul Bari atau di dalam kitab Adabul Mufrad Sahih Bukhari. Itu diceritakan Nabi punya paman namanya Abu Lahab. Abu Lahab ini masuk neraka selama-lamanya. Bahkan Allah membuat surat khusus yaitu Tabat, Abu Lahab dan istrinya masuk neraka selama-lamanya. Tapi di dalam hadis kitab Sahih Bukhari tersebut, Abu Lahab setiap hari Senin dapat dispensasi keringanan siksa dan ditolong oleh Allah di neraka. Padahal Allah sendiri sudah berfirman, la yukhaffafu anhumul adzab wa lahum yunsarun. Seseorang kalau sudah masuk neraka itu siksanya tidak akan diringankan dan tidak akan ditolong. Abu Jahal nggak diringankan, tidak ditolong. Fir'aun, Namrud, Korun, manusia kafir mulai zaman Adam sampai hari kiamat tidak ada yang ditolong, tidak ada yang diringankan siksanya. Satu-satunya orang kafir yang dapat keringanan dan ditolong oleh Allah Ta'ala cuma Abu Lahab. Setiap hari Senin siksanya diringankan oleh Allah dan ditolong untuk bisa keluar air dari jari-jarinya untuk diminum setiap Senin. Selasa sampai Minggu digoreng lagi sama malaikat. Ya jadi apa, ote-ote kah, apem kah, pokoknya Selasa sampai Senin disikat lagi sama malaikat. Tapi setiap Senin diringankan. Kenapa? Padahal Abu Lahab ini orang kafir, nggak beriman, sering ganggu Nabi.
Tapi kenapa kok jadi satu-satunya orang yang dapat dispensasi di nerakanya Allah Ta'ala? Karena merasa senang satu kali dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan memperdekakan budaknya yang bernama Suwaibah. Akhirnya dicatat oleh Allah Ta'ala ketika malam 12 Rabiul Awal hari Senin tahun gajah, Abu Lahab merasa senang dengan kelahiran Nabi Muhammad, yaitu dengan memperdekakan budaknya yang bernama Suwaibah. Akhirnya siksanya setiap hari Senin diringankan oleh Allah Ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Pak, ini orang kafir ini Pak, pakai logika kita ini. Ini orang kafir. Kalau orang kafir saja gembira dengan hari kelahiran Nabi Muhammad bisa diringankan siksanya oleh Allah Ta'ala, bagaimana kita yang beriman kepada Nabi Muhammad, beriman kepada Allah, tiap minggu merayakan maulid dengan cara berpuasa atau baca maulid, ada yang tiap bulan, ada yang tiap tahun merayakan maulid, gembira dengan hari kelahiran Nabi Muhammad, insya Allah bukan diringankan lagi, insya Allah bisa masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu jangan hitung-hitungan dengan Nabi Muhammad ya. Kadang-kadang kita terlalu perhitungan, untuk ulang tahun anaknya banyak tapi untuk Nabi Muhammad gak mau keluar uang. Loh Pak, kita ini hidup Pak karena Nabi. Anda Bu punya suami, Pak Anda punya istri, Anda Bu Pak punya anak, punya rumah, punya harta, punya mobil, punya uang, rekening ratusan juta, puluhan juta. Itu semuanya berkat jasa Nabi. Kalau nggak ada jasa Nabi, Anda nggak mungkin hidup. Kita ini nggak mungkin hidup Pak. Anda punya rezeki itu karena Nabi Muhammad. Kenapa? Karena alam semesta ini diciptakan oleh Allah Ta'ala karena sebab musababnya adalah Nabi Muhammad SAW. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Jika bukan karena kamu, sampai diulangi 3 kali oleh Allah Ta'ala, aku tidak akan menciptakan alam semesta ini, kata Allah Ta'ala. Jadi surga, neraka, langit, bumi, manusia, jin, malaikat, semuanya diciptakan itu sebab musababnya karena ada Nabi. Kalau nggak ada Nabi nggak ada yang diciptakan Pak, kita nggak bakal diciptakan. Jadi Anda punya istri, punya suami, punya anak, punya harta, itu karena jasanya Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu nggak layak kalau ada orang hitung-hitungan dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, kadang-kadang dimintai sumbangan maulid nggak keluar uangnya. Ya Allah, la haula wala quwata illa billahil azim. Kadang-kadang sudah nggak keluar, cari kotaan di maulid. Oh malam itu Bu kita nggak usah masak, ada maulid di sana. Ayo biaya. Nanti Bu di sana ada maulid besok malam, siang nggak usah makan, nggak usah belanja. Nanti saya ngambil 5 kotak, saya ngambil 6 kotak untuk la haula maling kotak di bulan maulid. Banyak maling kotak di bulan maulid ini banyak Bu. Nanti ini lihat ini yang pulang-pulang bawa 3 kotak, 4 kotak, maling ini namanya nih. Kecuali penceramah 10 kotak nggak apa-apa, jangan ikut-ikutan. Ya. Duh, luar biasa loh. Makanya maaf kalau ada rezeki rayakan maulid. Seperti ini maaf Anda baca sholawat, ini semuanya pahalanya mengalir ke Sohibul Bait, Sohibul Hajah. Anda dikasih makan itu pahalanya banyak, pahalanya mengalir kepada Sohibul Bait. Diisi ceramah, diamalkan Sohibul Bait, dapat pahalanya ngalir. Apalagi tadi ditambah waktu bagi-bagi. Wah. Coba dicek zong apa enggak ini. Oh ada. Saya takutnya cuma amplopnya saja, isinya nggak ada. Loh, bayangkan ini tujuannya untuk memeriahkan maulid. Bukan di sini aja Pak, di Jawa, di Kalsel, orang yang kelebihan rezeki itu bagi-bagi uang ketika maulid. Tujuannya apa? Untuk memuliakan Nabi Muhammad SAW. Karena kalau kita mau mengeluarkan uang kita berapapun banyaknya Pak, itu nggak sesuai dengan jasanya Nabi Muhammad SAW. Jasanya Nabi terlalu banyak, makanya jangan hitung-hitungan dengan Nabi Muhammad SAW, nggak pantas. Sampai pernah dikisahkan ya, di dalam kitab I'anatul Thalibin karangan Said Bakri Syato atau Said Abu Bakar bin Muhammad Syato Ad-Dimyati, itu disebutkan di dalam kitab tersebut oleh Said Bakri Syato, sebutkan di dalam zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid itu ada seorang pemuda yang kerjaannya maksiat Pak, 24 jam maksiat. Kerjaannya 24 jam maksiat. Tapi kalau masuk bulan Maulid Rabiul Awal tobat. Biasanya kan tobat bulan Ramadan. Ini enggak tobatnya bulan Maulid. Jadi kalau masuk bulan Maulid pemuda ini enggak maksiat sama sekali. Tobat, tiap hari mandi, rambutnya dikasih minyak, kasih parfum supaya wangi, dan tiap malam mengadakan Maulid di rumahnya dan bagi-bagi makanan. Tiap malam loh ya. Bukan sebulan sekali, ini tiap malam diadakan maulid, dibagi-bagi makanan, seorang orang suruh datang baca maulid.
Nanti kalau sudah habis bulan Maulid, maksiat lagi dia. Seperti itu tiap tahun sampai suatu saat pemuda ini meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, nggak ada orang yang mau memandikan jenazahnya. Kenapa? Jijik. Karena ini terkenal dengan orang ahli maksiat. Selama 11 bulan kerjaannya maksiat 24 jam. Jijik orang-orang dengan pemuda ini. Ya, Pak. Sampai nggak ada yang mau memandikan jenazahnya, nggak ada yang takziah, yang mau mengkafani, mensolatkan, mengkubur, nggak ada. Di kota Basra nggak ada yang mau. Kota Basra ini di Irak. Ini kisah disebutkan di Irak, di kota Basra. Kota terbesar nomor 2 setelah Baghdad. Akhirnya subhanallah, nggak lama kemudian ada suara dari langit. Suara itu mengatakan, wahai penduduk kota Basra, ketahuilah pada saat ini ada kekasih Allah Ta'ala yang meninggal dunia. Maka takziahlah, mandikan, kafani, sholat dan kubur. Dari suara dari langit. Akhirnya penduduk seluruh kota Basra keliling. Siapa ini pemuda? Nggak taunya, nggak ada yang meninggal di kota Basra kecuali pemuda tersebut. Satu orang yang ahli maksiat ini. Akhirnya mau nggak mau, ribuan orang kota Basra mensolatkan pemuda tersebut dan mengubur jenazahnya. Ribuan orang, padahal nggak ada yang mau aslinya. Cuma karena dengar suara dari langit, akhirnya mau semua, ribuan orang. Setelah dikubur, malam harinya seluruh penduduk kota Basra, bukan 1-2 orang, seluruh penduduk kota Basra mimpi pemuda ini tempatnya di surganya Allah Ta'ala. Dengan pakai jubah dan mahkota yang luar biasa, dapat nikmat yang hebat. Tanya itu orang-orang, wahai fulan, bukankah engkau ahli maksiat? Kerjaanmu selama 11 bulan maksiat, kenapa tempatmu di surganya Allah Ta'ala? Tobatmu cuma bulan Ramadan, tobatmu cuma bulan Maulid. Masa 11 bulan maksiat, 1 bulan tobat bisa masuk surga? Akhirnya pemuda tersebut mengatakan, alhamdulillah, ini berkat peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Karena aku cinta dengan Nabi, dengan merayakan Maulid setiap bulan Maulid, setiap harinya di bulan Maulid, akhirnya di akhir umurku ketika aku dicabut nyawanya oleh malaikat, Nabi Muhammad datang kepada aku, memberi syafaat kepada aku, dan aku bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah karena memuliakan bulan Maulid dengan merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Bayangkan Pak, 11 bulan maksiat, gara-gara merayakan Maulid 1 bulan dapat syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Cuma jangan diamalkan dulu ya, nanti jadi dalil. Enggak, katanya Habib Pak, apa maksiat 11 bulan Pak, yang penting bulan Maulid tobat. Duh, ini bukan dalil, ini kisah. Kalau kita sengaja, wah nggak apa-apa 11 bulan maksiat, nanti bulan Maulid tobat, berarti Anda sengaja. Kalau pemuda ini bukan disengaja memang, karena dia betul-betul memuliakan Nabi. Karena berkat memuliakan Nabi, akhirnya dimuliakan oleh Nabi Muhammad SAW. Subhanallah, barokahnya banyak. Oleh karena itu rugi kalau Anda nggak mau merayakan Maulid, rugi, demi Allah rugi. Diniatkan kalau memang tahun ini nggak bisa, tahun depan harus bisa merayakan Maulid. Walaupun sedikit, walaupun 3 orang, walaupun 4 orang, supaya dapat barokahnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Sampai pernah disebutkan di dalam kitab Tarhibul Mustaqin, sarah kitab Maulid Barzanji yang kita baca ini, itu ada kitab sarahnya namanya Tarhibul Mustaqin. Itu pernah disebutkan ada seorang ibu Pak, Bu. Ibu ini soleha, punya anak laki-laki 1 soleh. Ibu ini ketika mau meninggal dunia dipanggil si anak. Si anak datang, akhirnya ibu mengatakan, wahai anak, minta maaf, kelihatannya saya nggak lama lagi akan meninggal. Saya nggak punya harta, saya nggak punya uang. Saya cuma punya uang 1 dinar. 1 dinar itu 1 kepik emas. Kalau diuangkan sekarang mungkin 4 jutaan. Ini gunakan uang ini untuk urusan akhirat, jangan urusan dunia. Kata si anak, insya Allah ibu, saya akan gunakan uang ini untuk urusan akhirat. Akhirnya nggak lama ibunya meninggal. Akhirnya pemuda ini ketika mau ingin pergi ke pasar pada waktu itu, ada tetangganya yang merayakan Maulid, dipanggil ini, fulan sini dulu, hadir Maulid di rumah saya. Akhirnya hadir pemuda ini merayakan Maulid di tetangganya hadir, dibacakan Maulid, dengarkan tausiah. Habis itu pulang, ketika mau ke pasar nggak taunya pasarnya sudah tutup. Akhirnya dia pulang. Ketika pulang malam sampai rumah istirahat, nggak taunya malam harinya dia mimpi. Di dalam mimpinya itu seakan-akan dia di padang mahsyar. Dipanggil namanya Fulan bin Fulan masuk surga, Fulan bin Fulan masuk surga, Fulan bin Fulan masuk surga, Fulan bin Fulan, sampai namanya disebut Fulan bin Fulan masuk surga. Akhirnya dia masuk surga. Ketika dia masuk surga, nggak taunya di dalam surga itu ada berbagai macam tipe istana Pak.
Ya seperti rumah di dunia ini kan ada tipe 42, ya tipe 60, tipe 80, ya tipe apa 120 umpamanya, tipe 140, tipe 500, tipe 1000, 10.000. Ya, nggak tahu ini tipe berapa ini tempat sini. Ya, kan ada tipe-tipenya, ada luas-luasnya. Terus setiap rumah itu kan mewahnya beda-beda. Ada yang murah, biaya minimalis murah, ada yang agak mahal, mewah. Ya, macam-macam. Macam-macam Pak, rumah itu nggak bisa kita ikuti. Ya, sampai maaf teman saya di Surabaya, Bos Sarung Donggala, itu di rumahnya marmernya aja 1 M. Marmernya aja itu untuk rumahnya lantai 1 loh, belum lantai 2 itu 1 M. Saya bingung ini uangnya berapa ini, marmernya aja 1 M. Ini belum rumahnya ini. Kalau rumahnya jangan ditanya, mewah, saya ditunjukkan oleh arsiteknya itu. Mewah, nggak ada yang berani bangun rumah kecuali dia, seperti itu. Itu beli tanahnya saja Pak, rumah itu 6 M dia. Dihancurkan, rumah lama 6 M dibeli dihancurkan. Rumahnya aja beli 6 M dihancurkan. Nggak tahu bangunnya habis berapa itu, mungkin kalau total 12 M habis itu. Bayangkan, Pak, rumahnya bagus, mewah. Di surga juga seperti itu Pak. Ada yang istana biasa kayak gubuk mungkin, tapi kalau di surga nggak ada gubuk, istilahnya aja rumah istana biasa. Ada yang lumayan, ada yang lumayan. Pemuda ini masuk istana 1, masuk istana 2, masuk istana 3, 4, 5, 6, sampai ada istana yang paling istimewa, istana yang paling besar di surga. Ketika dia mau masuk dilarang oleh malaikat. Minta maaf, kamu nggak boleh masuk. Loh, kenapa saya nggak boleh masuk? Saya istana yang lainnya boleh masuk, kok saya ini nggak boleh masuk? Ini khusus untuk orang yang merayakan maulid. Loh, saya merayakan maulid tadi di rumah tetangga saya. Kamu cuma hadir, bukan mengadakan maulid. Ya. Kalau yang mengadakan baru dapat, kalau cuma hadir nggak bisa. Apalagi hadir maling kotak, bawa 10 kotak, tambah nggak dapat istana ini. Ya. Wah, bangun dari tidurnya dia langsung nggak pakai pikir panjang, belanja ke pasar Pak, beli makanan, akhirnya dia merayakan maulid. Diundang tetangga-tetangganya merayakan maulid, baca maulid, dikasih makan, dan pahalanya diniatkan untuk ibunya yang meninggal dunia. Akhirnya setelah selesai acara maulid di rumahnya, tidur kembali itu pemuda, malam harinya mimpi dia masuk surga lagi. Dan dia melihat ibunya di dalam istana yang paling istimewa. Akhirnya dia lari ke dalam istana tersebut dan tidak dilarang oleh malaikat. Akhirnya dia masuk. Ketika masuk melihat ibunya, dipeluk itu ibunya, dicium tangannya, ibunya mencium kening dahi anaknya sambil mengatakan, terima kasih wahai anak, berkat engkau merayakan maulid Nabi Muhammad SAW yang kamu niatkan pahalanya untuk aku, akhirnya aku dapat istana yang paling istimewa oleh Allah Ta'ala di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Artinya apa Pak Bu? Anda yang merayakan maulid, insya Allah Anda mendapatkan istana yang paling istimewa di surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena surga itu tidak diciptakan jika bukan karena Nabi. Jadi orang yang memuliakan Nabi, yang mengagungkan Nabi, maka istananya di surga akan spesial di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Oleh karena itu bahagia kita ini yang merayakan maulid. Ya, jangan mengatakan saya nggak punya uang, nggak bisa merayakan maulid. Bohong. Apalagi tukang ngerokok sehari 1 pak 25.000, sebulan 750.000, setahun sudah berapa? 9 juta. Untuk rokok setahun 9 juta bisa. Merayakan maulid ngomong nggak bisa, kan aneh. Untuk rokok bisa. Kenapa dia kok bisa nyicil rokok tiap hari 25? Untuk Nabi nggak bisa dia cicil. Katanya ngaku Nabi, katanya ngaku umatnya Nabi. Bohong. Jangan alasan Pak. Kita kalau alasan dengan berbagai macam alasan, ngomong nggak mampu, nggak punya uang, nggak ada. Orang kalau punya niatan, walaupun nggak ada uang, dikasih rezeki oleh Allah Ta'ala. Semua itu tergantung niatnya. Berapa banyak orang yang nggak punya rezeki karena niatnya baik bisa dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Anda lihat orang yang berangkat haji itu, kadang-kadang yang kaya kerja kantoran nggak pingin berangkat haji. Kadang-kadang tukang potong rokok itu Pak, di Jawa itu banyak tukang potong rokok itu. Aqua gelas dikumpulkan, ditabung bisa berangkat haji. Tukang potong rokok aja bisa berangkat haji kok. Tukang loper koran
Berapa banyak di orang di Jawa itu tukang loper koran dulu itu gajinya berapa Pak? Untungnya berapa ngasih koran itu? Cuma bisa nabung, akhirnya bisa berangkat haji. Karena apa? Niatnya. Ini kadang-kadang kerja kantoran gaji jutaan, wah 5 juta, 7 juta, nggak bisa berangkat haji. Kadang-kadang uangnya banyak ratusan, kadang-kadang nggak bisa berangkat haji. Kenapa? Niatnya kurang. Kalau orang punya niat, insya Allah mau nggak mau akan dimudahkan jalannya oleh Allah Ta'ala. Begitu juga kalau Anda jangan ngaku nggak punya uang. Kalau Anda punya niatan untuk memuliakan Nabi, merayakan Maulid Nabi, mau nggak mau akan dikasih jalan untuk bisa mengadakan memuliakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Nggak ada sudah, kita nggak usah terlalu perhitungan untuk Nabi. Kita ini Pak istimewa spesial berkat Nabi Muhammad SAW. Untung kita menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Karena umatnya Nabi ini Pak banyak diirikan oleh para nabi-nabi dan umat-umat Nabi terdahulu. Jadi para nabi, para rasul terdahulu itu iri dengan kita, bukan umatnya saja, nabinya, rasulnya iri. Nabi Adam iri Pak dengan kita. Nabi Adam itu pernah disebutkan dalam hadis, Nabi Adam mengatakan umat Muhammad dikasih 4 kemuliaan oleh Allah Ta'ala yang tidak diberikan kepada aku, kata Nabi Adam. Yang pertama kata Nabi Adam, ketika aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, aku langsung ditelanjangi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi umat Nabi Muhammad ketika bermaksiat tidak ditelanjangi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, ketika aku bermaksiat kepada Allah Ta'ala, aku langsung diturunkan di surga, dari surga. Diturunkan dari surga. Tapi umat Nabi Muhammad ketika bermaksiat dan dia taubat akan masuk surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bayangkan Nabi Adam cuma maksiat 1 kali Pak, langsung diturunkan dari surga. Kemudian yang ketiga kata Nabi Adam, ketika aku bermaksiat kepada Allah Ta'ala, aku langsung dipisah dengan istriku, kata Nabi Adam. Nabi Adam dalam riwayat pisah dengan istrinya 300 tahun. Dipisah dengan Siti Hawa. Dipisah dengan Siti Hawa selama 300 tahun. Tapi umat Nabi Muhammad ketika bermaksiat, suami istri itu tidak dipisah oleh Allah Ta'ala. Tapi aku dipisah. Dipertemukan lagi oleh Allah Ta'ala setelah 300 tahun. Ada yang mengatakan 200 tahun. Di mana Nabi Adam ketika bermaksiat diturunkan di India, Siti Hawa diturunkan di Jeddah. Dipertemukan kembali oleh Allah Ta'ala di Jabal Rahmah. Di Mekah. Itu tempat pertemuan Nabi Adam dengan Siti Hawa. Dan yang keempat, ketika aku bermaksiat kepada Allah Ta'ala, aku istighfar 300 tahun tidak diterima tobatku oleh Allah Ta'ala. Tapi tobatku diterima ketika aku masuk kota Mekah, kata Nabi Adam. Nabi Adam itu 300 tahun istighfar, tidak diterima istighfarnya, tobatnya oleh Allah Ta'ala. Tapi ketika masuk kota Mekah, baru diterima oleh Allah Ta'ala. Itu pun ketika masuk kota Mekah, Nabi Adam dikasih ingatan oleh Allah Ta'ala bahwasanya di arsy-Nya Allah ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi langsung masuk kota Mekah, Nabi Adam langsung ingat ada tulisan di arsy-Nya Allah. Akhirnya Nabi Adam mengatakan, ya Allah, berkat nama Muhammad yang terpampang di arsy-Mu itu, ampuni dosa-dosaku ya Allah. Langsung diampuni oleh Allah Ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Bayangkan Pak, kita tobat dimanapun bisa, nggak perlu nunggu ke Mekah. Nabi Adam tobatnya harus di Mekah baru diterima. Anda maksiat di Bro, tobatnya di Bro. Anda maksiat dimanapun, tobatnya dimanapun, tetap diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Berkat siapa? Nabi Muhammad SAW. Oh, kalau orang dulu susah Pak. Maaf Anda ini alhamdulillah, setiap Anda ini berdoa, doanya diterima oleh Allah Ta'ala. Allah sendiri yang berfirman, Ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepada aku, akan aku terima doa kalian. Kalau dulu nggak bisa Pak. Anda kalau ingin doa Anda diterima Bu, itu Anda harus datang kepada Nabi. Anda hidup zaman Nabi Musa, kalau ingin doanya dikabul, Nabi Musa yang doakan. Kalau Nabi yang Musa yang doakan, baru dikabulkan. Anda hidup di zaman Nabi Ibrahim, Anda nggak bisa doa Anda dikabulkan kecuali Anda datang kepada Nabi Ibrahim yang mendoakan, baru dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Umat-umat terdahulu itu doanya dikabulkan lewat nabinya, tapi kita umat Nabi Muhammad enggak. Alhamdulillah dikasih spesial Allah Ta'ala, nggak pakai harus datang kepada Nabi Muhammad, langsung doa sendiri, insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma kata Nabi, kalau doa jangan lupa bacakan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena kata Nabi setiap doa itu ada hijabnya
Dan jika dibacakan sholawat, maka hijab itu akan terbuka dan doa akan sampai kepada Allah Ta'ala. Syaratnya cuma sholawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Oh, istimewa Pak, alhamdulillah Anda jadi umat Nabi Muhammad ini barokahnya banyak. Kalau enggak kita ini habis. Kalau jadi umat terdahulu habis. Umat terdahulu sekali maksiat dibantai oleh Allah Ta'ala. Kaumnya Nabi Lut homo langsung dibantai, habis. Umat Nabi Muhammad maaf ada yang khilaf, homo, lesbi, nggak dihabiskan oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Ditunggu sadarnya. Siapa tahu sebelum meninggal dia tobat kepada Allah Ta'ala. Berkat siapa? Nabi Muhammad SAW. Bayangkan kaum Nabi Lut itu langsung dihabiskan Pak. Waliyadzubillah min dalik. Kok ada jeruk makan jeruk? Kok ada orang kelainan akal seperti itu? Waliyadzubillah min dalik. Sudah dikasih gratis. Ada tempat penyaluran sendiri, kok milih sesama jenis itu dari mana? Ya. Dari mana? Maaf, lo manusia ini dikasih akal, dikasih hawa nafsu. Kalau akalnya dipakai, maka dia lebih tinggi daripada malaikat. Tapi kalau hawa nafsunya lebih dipakai daripada akalnya, maka lebih bejat daripada binatang, Pak. Loh, Allah sendiri yang berfirman dalam Al-Quran. Anda ini dikasih akal, kita ini dikasih akal, dikasih hawa nafsu. Kalau malaikat taat, pantas. Kenapa? Nggak ada hawa nafsunya. Kerjaannya cuma ibadah karena dikasih akal. Akal ini bukan otak Pak ya. Setiap orang masih binatang ada otaknya. Cuma binatang itu nggak punya akal walaupun punya otak. Ya. Maaf, binatang itu nggak punya akal walaupun punya otak. Kalau Anda lebih mengedepankan akal Anda, maka Anda akan lebih mulia daripada malaikat. Tapi kalau kita lebih mengedepankan hawa nafsu, waliyadzubillah min dzalik. Contoh Pak, contoh. Anda cari kambing homo. Adakah kambing nyeruduk kambing laki? Adakah kambing homo? Enggak ada. Kambing itu sudah tahu dari pantatnya ini laki apa perempuan. Kalau laki nggak mau disikat Pak. Lo kambing aja yang nggak punya akal, itu masih bisa milih mana laki mana perempuan. Anda cari sapi homo umpamanya, Anda cari nggak ada. Babi homo umpamanya, anjing homo, kucing homo, lesbi, nggak ada Pak. Loh, ini kok ada manusia yang seperti itu? Berarti kan dia lebih bejat daripada binatang. Binatang aja bisa milih, kok dia nggak bisa milih? Waliyadzubillah min dzalik. Balhum adol, kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Mereka lebih bejat, lebih sesat daripada binatang, kata Allah Ta'ala. Waliyadzubillah min dzalik. Loh, kita ini dikasih akal ya. Makanya yang betul ya. Kita ini dikasih akal, gunakan. Akal itu digunakan. Saya ini ceramah apa? Tembus akal tadi. Bahasa apa tadi? Hah? Apa dibahas tadi sebelum bahas akal saya? Oh, kaum Nabi Lut ya, dibantai oleh Allah Ta'ala. Zaman dulu kalau maksiat langsung dibantai. Ashabus Sabat, kaumnya Nabi Musa alaihissalam ya, dilarang untuk ibadah di hari Sabtu. Kenapa? Karena ibadahnya orang Yahudi itu hari Sabtu Pak. Mereka boleh mancing setiap hari Minggu sampai Jumat. Minggu sampai Jumat boleh. Tapi kalau hari Sabtu nggak boleh. Disuruh khusus untuk ibadah oleh Allah Ta'ala. Tapi subhanallah, Minggu sampai Jumat ikannya nggak keluar, satu nggak keluar. Tapi kalau hari Sabtu, subhanallah, keluar ikan itu, muncul, nggak pakai dipancing, muncul Pak. Sebagian orang Yahudi, waduh, lihat hari Sabtu ketika mau ke tempat ibadahnya ini bingung lihat ikan-ikan ini. Ya, yang suka mancing-mancing di sungai ini nggak sholat. Ya, yang suka mancing di laut nggak pakai sholat, ya sama seperti Ashabus Sabat ini sudah. Ya, bingung mancing, nggak sholat. Waliyadzubillah min dzalik. Ya, bingung ini orang Yahudi ini. Akhirnya sebagian mereka belot, nggak mau sholat di hari Sabtu, malah milih mancing. Mancing, subhanallah, langsung diadab oleh Allah Ta'ala jadi monyet semuanya Pak. Gara-gara nggak sholat di hari Sabtu. Tapi Anda umat Nabi Muhammad, alhamdulillah, ada yang nggak sholat 5 waktu, ada yang nggak sholat hari Jumat, untung nggak jadi monyet kita Pak. Kalau nggak monyet semuanya kita ini. Loh, orang dulu nggak sholat langsung diadab jadi monyet.
dihabiskan oleh Allah Ta'ala. Loh kita alhamdulillah nggak sholat masih dikasih ditunggu waktu supaya sadar, supaya bisa tobat. Kenapa? Berkat Nabi Muhammad SAW. Kaum Madyan, kaumnya Nabi Syuaib, kerjaannya curang. Kalau dagang suka nipu timbangan, ngurangi takaran, bahkan yang palsu dibilang asli. Langsung dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Dikasih suara yang keras petir sampai telinganya pecah, otaknya pecah. Kenapa? Kerjaannya curang. Kalau dagang nggak jujur, suka ngurangi takaran timbangan dan mengatakan barang yang jelek dibilang bagus. Umat Nabi Muhammad Anda lihat, ada yang dagang curang, tapi bukan di pasar ya. Kalau di pasar nggak ada insya Allah. Ya di sini juga nggak ada, karena saya nggak tahu sudah. Tapi insya Allah nggak ada, amin. Barang jelek dibilang bagus, timbangan dikurangi, kadang barang sudah expired dijual, subhanallah nggak dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Memang ditunggu kesadarannya. Karena apa? Berkat doanya Nabi Muhammad SAW, dengan harapan Nabi ini nggak mau umatnya masuk neraka. Makanya kadang-kadang diulur oleh Allah Ta'ala. Kalau nggak sadar-sadar, ya disikat dulu di neraka baru diangkat. Itu kalau sudah terakhir itu. Cara terakhir sudah. Ya. Oleh karena itu Pak, maaf. Ya, dengan hadirnya acara kita di dalam acara Maulid ini, tujuannya adalah memuliakan, mengagungkan Nabi. Anda hadir bagus, Anda merayakan bagus, tapi yang lebih afdol ketika Anda melaksanakan semua perintah Nabi Muhammad SAW, menjauhi semua larangan Nabi Muhammad, melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, dan ringan Anda, lidah Anda ringan untuk membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka Anda lebih memuliakan dan mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Ya, mudah-mudahan hati kita dibuka hidayahnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai orang-orang yang selalu bisa memuliakan, mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita diberi rezeki oleh Allah Ta'ala di tahun depan bisa merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk bisa menangi bulan Maulid di tahun-tahun yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat dohir maupun batin. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala orang-orang yang melaksanakan syariat Nabi Muhammad SAW, menjalankan semua perintah Nabi Muhammad dan menjauhi semua larangan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita diringankan untuk melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan lisan kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk selalu memuji Nabi Muhammad dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad sampai akhir umur kita, dan mudah-mudahan Nabi Muhammad cinta kepada kita semuanya. Kita semuanya mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW dan masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Saya ulangi kembali ya, insya Allah kami juga merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW, Majelis Taklim Ratibul Haddad. Jadi besok malam minggu di Nurul Muhibbin, tempatnya Guru Ahmad Syarifuddin. Kemudian malam Senin di tempat Haji Gani Fauzan Jaya Jalan Temraga. Kemudian malam Rebunya di tempat kami, malam Rebunya Selasa malam Rebu di Masjid Rayatul Ikhlas. Di Masjid Rayatul Ikhlas. Insya Allah penceramahnya Habib Ali bin Hasan bil Fiqih dari Tarim Hadramut, dan diterjemahkan oleh Al Habib Muhammad bin Umar Al Haddar dari Bondowoso Jawa Timur. Ya, jadi insya Allah acaranya Selasa malam Rebu Ba'dal Isya untuk umum laki perempuan. Ya, mudah-mudahan dikasih barokah semuanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehat walafiat dohir maupun batin, dan mudah-mudahan dilancarkan semua acaranya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa sedikit yang saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau kekurangan sekali lagi saya mohon maaf. Apa-apa yang benar itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah itu dari pribadi saya sendiri. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya muskil asir wa jabul kasir sahiba kulli farid wa ya mughni kulli faqir wa ya muqawwi kulli dhaif ya kulli makhif ya sir ala kulli asir fatasirul asir ala yasir. Allahumma malahtajil ibn tafsir hajatuna katsir ikti hajatina ya rab, ikti hajatil mu'minina wal mu'minat, ikti hajatil muslimina wal muslimat, khususan ikti hajat sahibul bait sahibul haja. Allahumma nas'aluka fid din wa barakatan fil
umur wa sihatan fil jasad wa si'atan fi rizki wa taubatan qabla al-maut wa syahadatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa afan indal hisab wa amana min al-'adzab wa nasiban minal jannah warzuqna nadhari wajhikal karim. Allahumma barik fi auladi wa fadhum la tadurruhum wa fikum li ta'atika warzuqna birahum birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi firri wali walidayya rabbi firri wali walidayya rabbi firri wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma rabbana sabbi ashfi anta syafi wa afi antal muafi la shifa illa shifauk shifa la yughadiru saqaman wa alaman. Allahumma nas'aluka sihatan fit taqwa wa tula umrin fi husni amalin wa rizqan wasi'an la tu'adzibana alaih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.